Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nia dan di sini juga ada nama-nama anggota saya. Kami dari kelompok 4. Baiklah, kami akan membahas tentang ultrastruktur sel dan transport senyawa melalui membran. Jadi yang pertama itu ada fungsi membran sel, yang mana fungsi membran sel ini untuk melindungi bagian sel yang terletak di bagian yang lebih dalam atau sebagai pembatas antara sel dan isi sel dengan bagian luar sel. Selain itu pula, membran sel sangat bermanfaat untuk memperkokoh sel dan mencegah sel agar sel tersebut tidak pecah. Nah, selain itu fungsi membran sel juga sebagai reseptor dari rangsangan luar dan sebagai tempat berlangsungnya berbagai reaksi-reaksi kimia. Kemudian yang kedua itu ada struktur membran sel, yang mana struktur membran sel ini yaitu mozaik, yang mana dikemukakan oleh Singer dan Nicholson tahun 1972. Membran sel merupakan dua lapisan lemak dalam bentuk fluida dengan molekul lipid. Nah, dapat berpindah secara literal di sepanjang lapisan membran. Jadi, membran sel sebagai struktur yang dinamis, di mana komponennya bebas bergerak dan dapat terikat bersama dalam berbagai bentuk interaksi semi permanen. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu transfer senyawa melalui membran. Transfer melalui membran ini dibedakan menjadi dua, yaitu transfer pasif dan transfer aktif. Transfer pasif adalah transfer tanpa memerlukan energi. Transfer aktif yaitu transfer yang memerlukan energi. Transfer pasif ada beberapa cara, yaitu yang pertama transfer dengan cara difusi sederhana, yang kedua transfer dengan cara fasilitas, yang ketiga transfer dengan cara atau melawan ion channel. Di sini ada juga transfer aktif melawan atau kebagian dari transfer pasif. Transfer pasif ini membutuhkan bantuan dari protein. Transfer aktif ada dua macam, yaitu yang pertama transfer aktif primer, yaitu transfer aktif primer ini memerlukan ATP yang kaya energi untuk memindahkan ion melawan gradien konsentrasi. Yang kedua itu ada transfer aktif sekunder. Transfer aktif sekunder yaitu tidak menggantungkan ATP secara langsung. Energi disediakan oleh gradien konsentrasi ion yang dihasilkan dari transfer aktif primer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Firmansyah. Jadi di sini di video saya kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem selaput sitoplasmik. Nah, sistem selaput sitoplasmik ini diperlukan oleh sel-sel yang berukuran besar. Selaput sel itu sendiri tampaknya tidak mampu mencakup kebutuhan enzim yang diperlukan untuk kegiatan sel. Oleh karena itu, diperlukan selaput-selaput tambahan. Selaput sitoplasmik ini membagi sitoplasmik menjadi beberapa ruangan yang ditinjau dari segi fungsinya yang berbeda-beda. Nah, organel yang terdapat dalam sel ini yaitu ada retikulum endoplasma, kompleks Golgi, dan lisosom. Baiklah, yang pertama itu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan jaringan membran yang demikian ekstensif, menyusun lebih dari separuh total membran dalam banyak sel eukariot. Nah, organel ini bukan organel yang statis, melainkan merupakan komponen dari suatu sistem selaput yang dinamis dan mudah dikenali oleh sistem. Selaput ini mencakup semua selaput organel yang berada di dalam sel. 50% dari semua selaput yang terdapat pada sebuah sel adalah selaput retikulum endoplasma. Nah, organel ini merupakan bangunan yang berbentuk ruangan-ruangan yang berdinding membran dan saling berhubungan. Dan juga masing-masing ruangan mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Adapun struktur retikulum endoplasma itu dari mikrograf elektron terlihat bahwa terdapat dua daerah retikulum endoplasma yang berbeda secara fungsional. Nah, daerah ini diberi nama REG.
yaitu daerah permukaan sitosilik yang selaputnya ditempeli ribosom. Nah, dan selanjutnya ada area REA, yaitu yang secara fisik merupakan sebagian dari selaput yang sama, tetapi pada permukaan sitosiliknya tidak terdapat ribosom. Yang kedua ada kompleks Golgi. Nah, berdasarkan nama asli yang menemukan pertama kali dan mengingat bahwa organel ini terdiri dari beberapa bentuk, maka disebutlah kompleks Golgi. Nah, organel ini pada umumnya berada di dekat inti atau nukleus. Pada hewan seringkali berdekatan dengan sentrosom. Susunan kompleks Golgi sangat bervariasi sesuai dengan jenis organisme, sel maupun keadaan fisiologi sel-sel tersebut. Nah, analisis kimia kompleks Golgi menunjukkan bahwa yang berada di selaput sel maupun retikulum endoplasma. Nah, senyawa tersebut yaitu lipida yang terdiri dari fosfolipida dan lemak, dan protein yang terdiri dari glikoprotein, mukoprotein, dan enzim. Nah, selanjutnya ada lisosom. Nah, lisosom ini sangat bervariasi dalam bentuk dan ukuran, namun bentukan ini dapat diidentifikasi dengan teknik sitokimia. Dan berdasarkan teknik ini, ternyata lisosom dijumpai pada semua sel eukariotik hewan maupun tumbuhan. Nah, ditinjau dari segi fisiologis terdapat dua kategori lisosom, yaitu yang pertama ada lisosom primer dan lisosom sekunder. Lisosom primer ini yang berisi enzim-enzim hidrolase, dan lisosom sekunder yang berisi selain enzim hidrolase dan juga substrat yang sedang dicerna.